Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Falak yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman dasar Microsoft Excel untuk menghitung awal waktu sholat. Materi yang ada dalam video kali ini perhitungannya sama seperti yang ada pada video yang lalu, yaitu video tentang menghitung awal waktu sholat. Hanya alat hitungnya saja yang berbeda. Kalau dalam video lalu kita gunakan kalkulator ilmiah, maka untuk video kali ini kita gunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita praktekkan perhitungan awal waktu sholat menggunakan Microsoft Excel ini. Kita tulis dulu di sini. Untuk data yang dibutuhkan yaitu lintang tempat, terus bujur tempat, deklinasi matahari, sama equation of time. Kita lebarkan dulu. Untuk lintang tempatnya kita gunakan sama seperti yang ada pada video yang lalu, yaitu markas di kantor Lembaga Falakiyah atau kantor PCNU Bojonegoro. 53 menit 30 detik. Terus kemudian deklinasinya 4 derajat 51 menit 17 detik. Equation of time-nya 2 menit 59 detik. Kita ubah semuanya ini menjadi desimal terlebih dahulu. Dibagi dengan 60 karena menit. Detiknya dibagi dengan 3600. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Setelah data-data tersedia, maka langkah yang pertama adalah menghitung meridian pas. Untuk penjelasan mengenai meridian pas, kemudian penjelasan fikih falaknya, fikih astronominya, ada pada video yang lalu. Jadi yang belum menonton video yang lalu, saya anjurkan untuk menonton dulu, agar paham mengenai dasar-dasar dari perhitungan waktu sholat ini. Kita hitung meridian pasnya, rumusnya 12 dikurangi equation of time, ditambah dengan bujur daerahnya, kita gunakan 105 karena waktu Indonesia Barat. Terus bujur tempatnya, tutup kurung dibagi dengan 15. Untuk mengubah menjadi format derajat menit detik seperti yang ada pada video lalu, video tentang arah kiblat, kurang dari 0, maka kita kasih tanda minus. Terus kita susun tagnya. Absolut dulu. Format tagnya karena meridian pas ini adalah formatnya jam, maka kita gunakan titik 2. Oke, sama ya, pukul 11 27 menit 27 detik. Oke, setelah menghitung meridian pas, kita hitung kemudian awal waktu zuhur. Waktu zuhur yaitu sama dengan meridian pas ditambah 1 menit ditambah 2 menit. Atau langsung saja kita tambahkan 3 menit. 3/60 karena menit. Kita tarik saja. Pukul 11.32.27. Tapi dalam perhitungan waktu sholat ini ada kaidah pembulatannya, yaitu pembulatan dalam perhitungan waktu sholat ini adalah detik berapapun dibulatkan ke atas. Maka ketika kita gunakan format ini tidak bisa untuk mengakomodir kaidah perhitungan tersebut, kaidah pembulatan tersebut. Kita gunakan saja cara mengubah
menjadi format derajat menit detik atau jam menit detik yang lainnya, yaitu terus tutup kurung, terus ditambah dan, kita kasih titik 2 karena memang formatnya jam sama menit, terus nah ini kita gunakan round up ini adalah pembulatan ke atas, kasih dalam kurung lagi, dikurangi, ya ini dikurangi yang ini, kita kalikan dengan 60, terus kita ikuti penulisan yang ada di sini. Ini kita kasih 0. Oke. 11.33. Nah, dengan rumus ini, dengan bahasa yang seperti ini otomatis pembulatannya detik berapapun akan dibulatkan ke atas, sehingga sesuai dengan kaidah dalam perhitungan waktu sholat. Oke, selanjutnya kita hitung waktu asarnya. Waktu asar pertama yang kita hitung adalah jarak zenit. Jarak zenit itu sama dengan berarti absolut deklinasi dikurangi dengan lintang tempat. 12. Oke, untuk mengeceknya kita copy saja, terus kita ganti ini. Ini dengan derajat. Kita ganti dengan menit. Ini kita kasih 2 detik. Oke, 12 derajat, 1 menit 20 detik. Sama ya. Terus kemudian kita hitung tinggi waktu asar. Kotan H, maka kita gunakan degrees dulu. Kotan yaitu A arcustan, terus karena kotan kita pakai 1 per tan, radian, jarak zenit tadi, terus ditambah 1. Oh belum, tambah 1. Oke, kita tarik 39 derajat, 30 menit, 11,27 detik, sama ya. Terus kita hitung sudut waktunya, sama dengan degrees, cos T berarti A arcus cos. Terus min, tan, radian, lintang tempat. 2 kali tutup kurung, karena untuk menutup radian, dikali dengan tan radian deklinasi. Terus ditambah sin radian hanya waktu asar. Ketinggian matahari waktu asar 39 derajat tadi. Radian lintang tempat dibagi cos radian deklinasi. Tutup kurung sampai kemudian perintah untuk tutup kurung ini habis. Oke, 49. Nah, kita bagi dulu dengan 15. Nah, kita copy saja. 3 jam 16 menit 35,30 detik. Terus untuk waktu asarnya yaitu meridian pas ditambah dengan sudut waktu asar tadi, terus ditambah dengan ikhtiyat 2 menit, 2 per 60. Oke, kita copy saja di sini. 14.49, sama ya. Terus selanjutnya untuk perhitungan waktu maghrib. Waktu maghrib
Waktu maghrib ini hanya atau ketinggian matahari waktu maghrib adalah -1. Kita langsung saja copy di sini. Nanti kita tinggal ganti ketinggian mataharinya saja. Untuk lintang tempat, deklinasi, nah ini ketinggian matahari. Saya kasih -1. Oke. Oh, bukan yang ini. Sama dengan meridian pas ditambah sudut waktu ditambah ikhtiyat 2 menit per 60. Oke. 17.34 sama ya. Terus kemudian isya-nya sama, tinggal kita copy saja sambil kita ganti nanti untuk ketinggian mataharinya. Aduh, salah ini. Ketinggian matahari waktu isya di sini adalah -18. Oke, terus ininya sama dengan meridian pas ditambah dengan ketinggian matahari waktu isya ditambah 2/60. Oke. 18.42. Terus untuk waktu subuh, nah kita hitung saja. Tinggal kita copy. Untuk Excel ini cukup mudah karena bisa di copy kemudian di paste. Tidak perlu mengulang-ulang perhitungan seperti dalam perhitungan menggunakan kalkulator ilmiah. 20 7 ini ya. 7 18 21,41. Terus untuk waktu subuhnya berarti meridian pas ditambah dengan meridian pas dikurangi sudut waktu subuh. Kemudian baru ditambah 2 sebagai ikhtiyat. 14. Oke, untuk imsaknya ini dikurangi dengan 10 menit. 10/60 menit. 4:04. Oke. Terus selanjutnya adalah terbit. Nah, terbit ini sama dengan maghrib, langsung saja di copy. Atau bisa juga langsung menggunakan sudut waktu maghrib. Sudut waktunya pakai ini saja. Nanti berarti sama dengan langsung dihitung meridian pasnya. Meridian pas dikurangi dengan ini, sudut waktu ini. Terus kemudian dikurangi lagi dengan ikhtiyat. Ikhtiyat untuk terbit adalah dikurangi. 5, 2, 6. Ini ya, ini dibulatkan ke atas sebenarnya. 5, 2, 6 di sini. Oke, terus yang terakhir adalah duha. Nah, waktu duha. Waktu duha kita copy di sini. Perhitungan sudut waktunya. Kita ganti dengan ketinggian matahari waktu duha yaitu 4 derajat 30 menit atau 4,5. 4,5. 5, 39, 20,15. Oke, sesuai ya. Kemudian meridian pas dikurangi dengan sudut waktu duha. Terus ditambah dengan ikhtiyat 2 menit. 52, oke, 53 di sini. Oke, kita kumpulkan di sini biar enak. Nah, zuhur berarti ini.
kemudian asarnya, maghribnya, isya, imsak dulu, kemudian baru subuh, terbit, dan juga duha. Oh iya, yang duha ini sama dengan, oke sesuai ya, 11.33, kemudian 14.49, 17.34, 18,42, 4, terus 4.14, ini terbitnya. Terbitnya ini bukan di, mohon maaf, terbitnya tadi karena terbit ini kaidahnya khusus, ikhtiyatnya ini adalah dibulatkan ke bawah. Maka ini bukan round up, tapi round down. Nah, oke, tadi kesalahan. 525. Oke, sesuai 525 sama 553. Oke. Ini perhitungan untuk Excel ini bisa dibolak-balik, bisa dengan membujur seperti ini. Nanti kemudian dikelompokkan data deklinasi sama equation of time-nya seumpamanya di sini, sehingga bisa langsung dihitung selama 1 bulan. Oke. Karena ini pemrograman dasar, kita hitung untuk 1 hari saja. Untuk keperluan yang lainnya nanti tinggal mengganti data yang ini saja. Data yang lintang tempat, bujur tempat, kemudian deklinasi sama equation of time. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.